Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1 dengan materi beriman kepada kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kompetensi dasar pada materi ini adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dengan benar, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab-kitab Allah disertai bukti-bukti lain yang relevan terkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah mulai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah suatu keyakinan yang ada dalam jiwa setiap mukmin terhadap adanya kitab Allah yang diterima oleh para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanuhu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. 4 kitab yang diturunkan oleh Allah adalah, yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak, kita masuk ke kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel atau orang Yahudi. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat ada pada surat Al-Mu'minun ayat 49. 10 ajaran pokok kitab Taurat yaitu, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat, hormatilah ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan merebut istri orang lain, dan jangan merebut milik sesamamu secara tidak adil. Selanjutnya, kita masuk ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Dalil kitab Zabur ada pada surat Al-Isra ayat 55. Isi kitab Zabur yaitu berisi 150 nyanyian rohani Nabi Daud alaihissalam tentang seluruh pengalaman dan peristiwa hidup Nabi Daud alaihissalam, antara lain kejatuhannya, dosanya, pengampunan dosa dari Allah, sukacita kemenangan atas musuh Allah, kemuliaan Allah, dan kemuliaan Mesias yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi sebagai pedoman hidup bagi umatnya, yaitu kaum Bani Israel.
Dalil kitab Injil ada pada surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada pada kitab Injil, penjelasan ini juga ada pada kitab Taurat. Kemudian kita masuk kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umatnya. Al-Quran turun pada abad 7 Masehi dalam rentang tahun 611 hingga 632 Masehi. Dengan turunnya Al-Quran, Allah telah menyatakan bahwa ajaran Allah bagi manusia telah sempurna. Dalil surat Al-Maidah ayat 3 menerangkan tentang isi kitab Al-Quran, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Adapun isi kitab Al-Quran yaitu akidah, tentang keyakinan, akhlak, tentang budi pekerti, ibadah, tentang sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, muamalah, tentang cara berhubungan bersama kepada sesama manusia, tarikh, tentang sejarah. Baik, anak-anak, dengan ketiga kitab sebelum Al-Quran, kita cukup mengimani saja, dan untuk Al-Quran, kita tidak hanya mengimani, tapi juga mengamalkannya. Berikut cara mengamalkan dengan cara mencintai Al-Quran, yaitu memiliki sikap antusias terhadap Al-Quran, memperlakukan Al-Quran dengan baik dan hormat, senantiasa meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, mempelajari menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman hidup, segera mengamalkan ajaran Allah dalam Al-Quran. Baik, anak-anak, materi pada kali ini cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.